Ditampilkan sebuah keluarga kecil yang bahagia dilanda musibah ketika sedang bertamasya. Peristiwa tersebut selalu menjadi mimpi buruk bagi seorang bocah bahkan ketika menginjak usia remaja. Pemuda itu bernama Fitko atau biasa dipanggil Fit. Pada suatu hari, sekolahnya mengadakan dharma wisata ke gunung sambil menyaksikan gerhana. Namun Fitko masih merasa enggan sampai akhirnya sang ibu datang untuk menenangkan dengan cerita momen bersama ayah Fitko yang menjadi kenangan tak terlupakan. Pada siang harinya, meski terlambat, tapi Fitko benar-benar datang. Dia bertemu dengan teman-temannya, ada yang menyenangkan dan ada pula yang menyebalkan. Namun Fitko tidak ambil pusing tentang hal tersebut karena yang menjadi masalah utama adalah ketinggian. Ya, kecelakaan di masa lalu membuatnya takut akan ketinggian meskipun telah berusaha sekuat tenaga untuk menyeberangi jembatan. Fitko sama sekali tidak beranjak dari tempatnya sampai-sampai dikira kencing di celana. Seorang sahabat bernama Vovcik mencoba menyemangati, abaikan orang-orang konyol itu karena kita keren dan pemberani. Gerhana matahari pun terjadi, seketika wilayah sekitar menjadi agak redup, namun tidak hanya itu. Terjadi guncangan yang menyebabkan Vovcik nyaris terjatuh. Fitko pun mengumpulkan segenap keberanian untuk menolong sahabatnya, namun mendadak sebuah portal terbuka dan langsung menelan pemuda itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sepenggal kisah menjadi pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Storozova Zastava atau bahasa Indonesianya Benteng, sebuah film yang berasal dari tetangga Ura, yaitu Ukraina, rilis di tahun 2017, garapan sutradara Yuri Kovalyov dengan para aktor muda yang rupawan memerankan para karakter. Selamat datang dan selamat berjumpa, mari kita lanjutkan ceritanya. Fitko terdampar di tengah hutan antah berantah dan tidak bisa kembali karena portal menutup secara tiba-tiba. Pemuda itu mendengar suara seorang pria yang sedang berbicara dengan bunga seolah belajar cara merayu wanita. Lalu tak lama berselang, sekelompok pasukan datang. Terjadilah pertarungan pedang yang cukup seru sampai akhirnya pendekar dengan 2 pedang datang menumbangkan si pria bunga. Bersamaan dengan itu, Fitko yang sedang asyik menyaksikan tiba-tiba saja tergelincir. Pendekar pedang memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Fitko. Untungnya si pria bunga segera bangkit dan menyambar Fitko untuk dibawa ke desanya yang berada di seberang danau ajaib. Pria bunga itu bernama Olesko. Alih-alih menjelaskan, dia malah menceritakan tentang keperkasaan sebagai bentuk pengalihan atas pelanggaran yang dilakukan, yaitu masuk ke wilayah musuh. Sang pemimpin, yaitu Ilya, segera membangunkan Fitko. Gaya berbahasa Fitko yang berbeda menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, sementara dia akan dikurung sampai Veles memutuskan apakah Fitko mata-mata atau bukan. Sementara itu di tempat lain, pendekar pedang yang bernama Andak kembali ke kamp militer. Sebenarnya dia adalah seorang khan atau raja yang sepertinya berencana untuk melakukan serangan. Hanya saja, Andak masih menunggu ramalan sang naga dari seorang dukun, yang mana simbolnya sama seperti dengan yang ada di jaket Fitko. Kembali ke Fitko, keesokan paginya, jagoan kita mendapatkan informasi dari seorang gadis manis bernama Olenka bahwa Fitko sedang berada di Remiv, benteng yang melindungi bangsa Rus dari bangsa Cuman. Tentu saja itu membuat Fitko benar-benar terkejut karena ternyata dia berada di masa lalu. Dan sebelum bertanya lebih jauh, Olesko pun datang menghampiri membawa Fitko ke danau agar roh Agung Veles bisa memeriksanya. Seketika Fitko terpental dan telah diputuskan dia bukanlah mata-mata. Beberapa waktu kemudian, Fitko berkumpul bersama Ilya, Dobrinya, dan cendekiawan kakek Ovsi, serta Olesko untuk diinterogasi lebih lanjut. Tentu saja Fitko menjelaskan dengan jujur dan apa adanya bahwa dia berasal dari masa depan. Namun pemuda itu dianggap sedang teler, sampai akhirnya suara megafon membuat seluruh penduduk kaget bukan kepalang.
Ovsi tidak bisa memberikan pendapat karena butuh waktu untuk mencerna semuanya. Akhirnya, Fitko dikirimkan ke rumah saudari Ilya, yaitu Milanka. Sementara waktu, pemuda itu diperbolehkan untuk menumpang di sana. Ada beberapa hal menarik yang Fitko temukan, terutama lagu yang mana menurut penjelasan Olenka, mereka menyanyikannya ketika dalam masa-masa sulit untuk menenangkan hati. Selain itu, Pak Tua Ovsi memberikan informasi penting dari Vels bahwa Fitko dibawa oleh lubang yang hanya terbuka ketika malam terjadi di siang hari. Fitko bisa saja membukanya secara paksa dengan kekuatan sihir, namun itu tidaklah mudah karena sangat sulit untuk menemukan seorang penyihir. Keesokan harinya, Fitko kembali ke benteng sambil melihat sekitar dan mengabadikan beberapa momen dengan kamera ponselnya. Namun tujuan utamanya adalah menemui Olesko karena sebelumnya pria itu mengatakan bahwa dia bisa membantu untuk menemukan penyihir. Ya, menemukan penyihir bukanlah hal yang mudah, karena siapapun harus menjalani tes terlebih dahulu, seperti berkuda, berpedang, dan memanah. Ya, tentu saja Fitko tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, dia meminta Olesko untuk menjadi pelatih, lalu sebagai imbalan, Olesko boleh memiliki megafon. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang penuh dengan latihan. Fitko berlatih cara bertempur, sedangkan Olesko berlatih cara menggunakan kamera untuk berfotoria. Hingga akhirnya, pada suatu momen, Fitko menyadari bahwa ternyata Olesko adalah Alyosha Popovich, seorang kesatria yang menjadi legenda di masa depan. Hanya dalam beberapa hari saja, Fitko sudah mahir dalam berpedang. Kini Olesko hanya perlu menunjukkan jalan ke lokasi penyihir, lalu dia boleh memiliki megafon untuk mengajak Rosanka, sang pujaan hati, kencan di danau. Fitko sendiri langsung memulai petualangan di esok hari. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Olenka, dan untungnya gadis itu mau membantu mengantarkan Fitko ke tujuan. Beberapa jam kemudian, setelah melewati bukit bebatuan yang cukup terjal, Fitko dan Olenka akhirnya tiba. Tidak ada bangunan apapun di sana selain celah bebatuan yang sempit seperti lubang gua. Mendadak Fitko ditarik ke dunia lain, lalu di sanalah dia berbincang dengan seorang penyihir. Tanpa basa-basi, penyihir itu langsung menguji Fitko karena informasi tidaklah gratis. Fitko diharuskan untuk menceritakan ketakutannya dengan jujur, dan jika berani berbohong, maka Fitko akan terjebak di sana selamanya. Setelah menjelaskan tentang ketakutannya akan ketinggian, akhirnya Fitko mendapatkan petunjuk dan kemudian dikembalikan ke dunia nyata. Pemuda itu pun segera mengajak Olenka pergi sambil menceritakan apa yang sebelumnya dia alami. Fitko diminta untuk menemukan batu perun di sebuah tempat di mana makhluk tak bersayap membangun sarang. Itu adalah desa Bangau, tempat di mana orang-orang ramah berkumpul. Selanjutnya, Fitko melangkah searah dengan angin dan akhirnya batu tersebut ditemukan di dalam sungai. Ternyata sejak tadi, dukun dari Cuman telah memata-matai dengan burung gagak. Mengetahui Fitko telah menemukan, Andak langsung mengerahkan pasukan untuk menyerbu. Tentu Ilya tidak tinggal diam. Dia juga mengirimkan pasukannya dan memerintahkan beberapa ikut bersama Olesko. Lalu dia bersama Dobrinya menghadang pasukan musuh yang menangkap Fitko dan Olenka. 17 prajurit berhasil ditumbangkan, ditambah 1 prajurit yang dipanah oleh Fitko. Para pemimpin Rimif marah besar atas tindakan Fitko dan Olenka yang sembrono, namun mereka juga bersyukur karena batu perun telah ditemukan. Sementara itu, di camp Cuman, Andak mengamuk sampai-sampai hendak membunuh dukunnya. Andak kehilangan 1 unit pasukan karena dukun meminta untuk menyerang desa Bangau. Sialnya, batu perun sama sekali tidak bereaksi. Fitko menduga bahwa ini mungkin saja berhubungan dengan hati seperti apa yang dikatakan penyihir. Fitko menemui kakek Ovsi, memohon agar hukuman Olenka dicabut, dan sebagai gantinya, pemuda itu akan membantu kakek Ovsi untuk mewujudkan cita-cita, yaitu menciptakan pesawat.
Keesokannya, setelah menginterogasi prajurit Cuman yang ditawan, Ilya akhirnya mengetahui bahwa Andak juga menginginkan batu Perun. Dia langsung memerintahkan Ovsi untuk menyimpan batu tersebut. Satu-satunya tempat yang paling aman dan sulit dijangkau adalah Menara Kesatria. Ya, tentu saja itu membuat Fitko gemetar ketakutan. Ketakutan akan selalu menghampiri orang-orang yang sepi. Oleh karena itu, manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Sebuah kata bijak dari kakek Ovsi membuat Fitko tersentuh. Meskipun masih ketakutan, tapi minimal Fitko sudah mau melangkah maju. Kedekatan mulai terjalin antara Fitko dan Olenka. Banyak hal yang mereka bicarakan, salah satunya adalah legenda tentang kesatria dan kekasihnya yang hilang. Saat hujan melanda, mereka kembali ke benteng Remif. Fitko melihat salah satu tawanan perang, yaitu Tuharin, dan merasa kasihan sehingga menutupi penjaranya agar Tuharin tidak kehujanan. Itu membuat Olenka semakin kagum dan mendaratkan sebuah kecupan hangat di pipi sang jagoan. Pada malam harinya, malapetaka pun terjadi. Sambaran petir membuat puncak menara hancur. Dengan batu-batu itu, Tuharin membebaskan diri, lalu kembali ke camp. Tuharin bertemu kembali dengan kakaknya Andak, namun sama sekali tidak disambut dengan baik. Andak menganggap kembalinya Tuharin sebagai kesialan karena selalu menjadi beban. Namun dukun memiliki pendapat lain. Dia menemukan batu Perun di dalam tas Tuharin yang menandakan bahwa dewa berada di pihak mereka. Batu Perun memiliki kekuatan yang besar dan akan menjadi berbahaya jika berada di tangan yang salah. Namun sebelum itu, kekuatannya harus diisi oleh orang yang menemukan. Ovsi bersama dengan Fitko segera menyelesaikan pembangunan pesawatnya yang dinamakan Delta. Itu akan digunakan untuk mencuri batu Perun pada malam hari, dan oleh sebab itu, Ovsi harus menghitamkannya dengan lumpur yang dikumpulkan bersama Olenka. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja prajurit Cuman menyerang dan menculik Olenka. Tentu saja Ovsi melakukan perlawanan sampai akhirnya pedang menghujam tubuh pria tua itu. Beberapa waktu kemudian, Pak Tua ditemukan oleh penduduk Rus dan segera dibawa ke benteng. Dia menolak untuk dirawat karena merasa waktunya sudah tiba. Ovsi berpesan kepada seluruh penerus, terutama Fitko, untuk selalu kuat dan berani melawan rasa takut karena banyak orang yang akan mendukungnya. Sementara itu, Olenka dibawa untuk menemui Andak. Ya, ternyata penculikan memang salah satu dari rencana licik pria itu. Namun, prajuritnya yang dungu salah menculik orang, sehingga dihajar habis-habisan. Kembali ke Fitko yang sedang berada di ruang kerja Ovsi, mengenang masa-masa ketika mereka bekerja bersama-sama. Tiba-tiba burung gagak datang membawa pesan dari Andak, meminta Fitko untuk datang sendiri ke camp Cuman atau Olenka akan dihabisi. Tak lama kemudian, Fitko pun tiba, dan tanpa banyak basa-basi, pemuda itu diperintahkan untuk mengisi kekuatan ke batu Perun. Untungnya Fitko datang dengan rencana matang. Dia mengaku sebagai penyihir, lalu menggelar ritual dan menakut-nakuti prajurit Cuman dengan kembang api. Sangat disayangkan, cara itu tidak berlaku terhadap Andak. Sebuah pukulan telak mendarat di wajah Fitko. Kali ini Andak benar-benar akan membunuh Olenka jika Fitko berani mencoba mengelabuinya lagi. Fitko pun teringat akan pesan terakhir penyihir tentang batu Perun, yaitu hati. Ya, penyatuan hati akan mengisi kekuatan batu itu, dan orang yang dipilih Fitko tentu saja Olenka. Kini Fitko dan Olenka tidak dibutuhkan lagi. Karena Andak telah bersumpah tidak akan membunuh, maka dia memerintahkan sang adik, yaitu Tuharin, untuk menggantikannya. Namun, suara petir membuat Tuharin mengingat kebaikan yang pernah dilakukan Fitko, sehingga dia membiarkan jagoan kita dan Olenka pergi. Dan Tuharin yang malang terpaksa menerima hukuman dari sang kakak, yaitu kematian.
Saat pagi hari, Vitko dan Olenka telah memasuki wilayah Rus. Sempat terjadi momen romantis di balik rasa syukur dan terima kasih. Sayangnya suara dari balik semak-semak menggagalkan yang ternyata adalah Oleshko. Ya, sebenarnya dia bersama dengan Ilya telah mempersiapkan pasukan untuk menyerang. Tapi beruntung, Vitko telah berhasil kembali bersama Olenka. Beberapa waktu kemudian, Vitko menceritakan apa yang dilakukan oleh Andak dan dukunnya dengan batu perun. Memang tidak terlihat jelas, namun Vitko menduga ada sesuatu yang datang dengan ukuran yang sangat besar. Oleh karena itu, Ilya dan Dobrinya harus menyiapkan senjata khusus. Apa yang dikatakan Vitko sama sekali tidak salah. Keesokan paginya, pasukan Cuman yang dipimpin oleh Andak datang bersama dengan makhluk menyeramkan. Vitko menyebutnya dengan Golem, sang prajurit raksasa batu. Ilya meminta semuanya tetap tenang karena senjata khusus telah dipersiapkan untuk melawan. Ya, senjata itu adalah katapult atau pelontar. 2-3 batu telah dilontarkan sehingga Golem pun berhasil ditumbangkan. Namun sangat disayangkan, makhluk itu segera bangkit dan kini dia akan melakukan serangan. Oleshko tetap meminta seluruh warga untuk tidak perlu khawatir karena dia yakin bisa mengalahkan Golem. Entah setan apa yang merasuki, tapi pria itu terlihat bersungguh-sungguh dengan pernyataannya. Oleshko mendatangi Golem lalu menantang duel 1 lawan 1. Tentu saja Oleshko tidak akan mampu menyerang, dia hanya memperdaya Golem lalu menenggelamkannya di danau sehingga Velos bisa menjeratnya. Ya, Oleshko berhasil memenangkan duel dan mendapatkan perhatian dari Rosanka, sang pujaan hati. Tiba-tiba saja terjadi gerhana yang menandakan lubang waktu telah terbuka. Vitko pun segera bergegas untuk meninggalkan Trimif dan sayangnya dia tidak sempat mengungkapkan isi hati kepada Olenka. Sementara itu, gerhana yang terjadi dianggap sebagai sebuah pertanda penting oleh Andak, sehingga dia segera memerintahkan para prajurit untuk menyerang. Pertempuran yang terjadi cukup seru, baik prajurit maupun warga sipil. Semuanya bertarung dengan penuh semangat bak pasukan Spartan. Pada momen ini, Ilya juga menggunakan pedang andalan yang menjadi legenda, sehingga kemenangan pun berhasil diraih. Sementara itu, Vitko telah mencapai Gloomy Stone, di mana dia pertama kali muncul. Namun tiba-tiba saja, pemuda itu kembali karena mengingat perkataan dukun tentang prajurit yang tak terkalahkan. Ya, dugaan tersebut benar adanya karena Golem kembali bangkit dari danau. Satu-satunya cara adalah merebut kembali batu perun yang dipegang penyihir. Oleh karena itu, Vitko pun memberanikan diri untuk meluncur dari Menara Kesatria dengan menggunakan Delta. Rencana itu pun berhasil, raksasa Golem seketika runtuh ketika batu perun dibuang ke danau. Itu membuat Andak marah besar sehingga ingin menghabisi Vitko. Tapi untungnya, tak lama berselang, sang kesatria dongeng datang memulai kembali duel yang sempat tertunda. Dan kali ini, Oleshko benar-benar berhasil mengalahkan sang pemimpin Cuman. Gerhana matahari akan segera berakhir, oleh sebab itu, Oleshko pun bergegas untuk mengantar Vitko ke Gloomy Stone. Vitko hendak menitipkan pesan untuk Olenka, namun gadis itu ternyata juga datang ke Gloomy Stone, sehingga terucaplah janji bahwa mereka akan segera bertemu lagi. Film pun ditutup dengan menampilkan Vitko kembali ke masa depan dan berhasil menyelamatkan sahabat baiknya Vovchik yang nyaris terjatuh.
Fitko pun menceritakan apa yang dia alami dan lagi-lagi dianggap sedang bermimpi. Selain itu, ditampilkan juga setahun kemudian Fitko sedang mempelajari sejarah. Pemuda itu mendapatkan sebuah buku kuno dari sang ibu yang mana digunakan oleh Fitko untuk menemukan batu hati sang kesatria. Karena menurut legenda yang diceritakan oleh Olenka, barang siapa yang menemukan hati kesatria maka akan bertemu dengan cinta sejatinya. Apakah cinta sejati Fitko adalah Olenka? Dan apakah pemuda itu akan menemukan jalan untuk kembali ke tahun 1120 dan tamat? Ya, sebuah film yang diadaptasi dari buku karya Volodymyr Rudkivsky. Saya pribadi tidak terlalu berharap banyak karena ini adalah film dengan anggaran rendah, tapi cukup membuat saya terkesan karena kostum, CGI, dan lain-lain semuanya terlihat baik. Ceritanya sederhana karena memang ditujukan untuk anak-anak negara sana. Saya pikir eksekusinya tidak terlalu buruk. Ini adalah film time travel fantasi yang menyenangkan dengan pertarungan pedang yang cukup seru. Jika Anda mencari film-film fantasi petualangan seperti Narnia atau The Lord of the Ring, mungkin Storozova Zastava bisa menjadi alternatif yang menarik. Peristiwa gerhana membuat sebuah lubang atau gerbang waktu ajaib terbuka dan seketika menghisap Fitko ke dalamnya. Jagoan kita terdampar di tahun 1120 atau sekitar 1000 tahun yang lalu, bertemu dengan beberapa ksatria dongeng yaitu Oleshko, Ilya, dan Dobrinya. Perjalanan waktu di sini bisa dibilang agak unik, tidak seperti Terminator dengan segala paradoks yang memusingkan kepala. Jadi di sini ketika Fitko berada di masa lalu, waktu di masa depan terhenti atau berjalan sangat lambat dari apa yang seharusnya. Mungkin bisa dibilang mirip-mirip Marvel Cinematic Universe yang mengusung tema semesta alternatif. Namun di sisi lain, saya juga sempat berpikir bahwa apa yang dialami Fitko adalah suatu mimpi atau suatu anugerah yang datang saat gerhana terjadi. Seperti yang kita tahu, kematian sang ayah membawa trauma yang mendalam bagi Fitko. Saya pikir sebenarnya pemuda itu tidak membenci ketinggian. Bahkan Fitko juga mampu mendesain pesawat dan memahami ilmu aerodinamika. Hanya saja Fitko masih belum mampu untuk mengendalikan rasa takutnya, maka momen ini menjadi sesuatu yang spesial. Karena Fitko bisa mendapatkan keberanian dari para karakter pahlawan yang muncul di mimpinya untuk menaklukkan rasa takut. Loh, jadi itu adegan terakhir gimana bang? Kan ditampilkan juga tuh Olenka. Ya, itu hanya ada dalam pikiran Fitko. Maksud saya pemuda itu memang berhasil menemukan batu, tapi belum tentu batu yang dimaksud. Penampakan Olenka hanya ada dalam pikiran Fitko karena seperti yang dikatakan gadis itu, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan hati kesatria dan oleh karena itu dianggap sebagai legenda. Seperti yang sudah saya jelaskan, problem di film ini cukup sederhana. Seorang Khan berasal dari suku Cuman atau Kuman. Mereka adalah bangsa Turk, pengembara yang pada abad ke-10 bermigrasi ke Mongolia Barat. Pemimpin mereka yaitu Andak beserta adiknya Tuharin berencana untuk menguasai bangsa Rus, namun selalu gagal, sehingga mengikuti arahan seorang dukun untuk membangkitkan kekuatan kuno yang tak terkalahkan. Nah, jagoan kita terdampar di tengah-tengah konflik tersebut. Lubang segera menutup dan hanya terbuka ketika malam terjadi di siang hari. Ini maksudnya adalah ketika gerhana. Fitko bisa menunggu beberapa ratus tahun atau bisa membukanya secara paksa dengan kekuatan sihir. Untungnya, masa lalu tempat Fitko terdampar itu beberapa hari sebelum gerhana, sehingga dia masih memiliki kesempatan untuk kembali ke masa depan. Baik, mungkin segitu dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!